Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk lagi di materi kita secara khusus mengajar kreatif. Nah, di dalam pertemuan kita yang pertama, saya sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan mengajar, apa yang dimaksud dengan kreatif, dan apa yang dimaksud dengan mengajar kreatif dalam konteks pendidikan agama Kristen. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas mengenai tujuan umum pendidikan agama Kristen, tujuan khusus pendidikan agama Kristen. Nah, tugas profesi guru pak, dan bagian yang keempat yaitu peran guru dalam mengajar. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu tujuan umum di dalam pendidikan agama Kristen. Nah, tujuan di dalam konteks pendidikan agama Kristen secara umum yaitu memperkenalkan Allah Tritunggal, dalam hal ini Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan karya-karyanya. Karya-karyanya dalam penciptaan, karya-karyanya dalam pemeliharaan, karya-karyanya di dalam penebusan secara khusus di dalam diri Yesus Kristus. Nah, dalam konteks Indonesia, tujuan umum adalah pendidikan agama Kristen menghasilkan manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab di tengah masyarakat yang pluralistik. Nah, kita ketahui bahwa di negara kita Republik Indonesia memiliki beragam budaya, memiliki beragam agama. Untuk itu maka dalam konteks kekristenan kita harus memiliki kemandirian di dalam iman serta bertanggung jawab di dalam keimanan kita sehingga tidak mengakibatkan konflik di antara umat beragama. Nah, untuk itu maka toleransi memiliki peranan yang sangat penting di dalam kita membangun hubungan yang harmonis dengan agama-agama lain. Nah, kalau kita melihat pengertian dalam konteks tujuan khusus pendidikan agama Kristen, yaitu menghargai karya penyelamatan Allah dalam hidup manusia dan menanggapinya melalui perbuatan nyata yang dapat menunjukkan pemahaman yang substansial akan karya penyelamatan Allah di dalam diri Yesus. Nah, ini tujuan secara khusus di dalam pendidikan agama Kristen. Nah, kita menghayati, menghargai karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus melalui perbuatan nyata di dalam diri kita. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan tugas profesi guru pak? Nah, ini ada 3 tugas di dalam diri guru pak. Yang pertama, tugas di dalam guru
profesi guru pak adalah sebagai pengajar, atau secara kognitif, yaitu guru harus menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada naradidik atau peserta didik, sehingga peserta didik bertambah ilmu pengetahuannya. Nah, tugas guru yang pertama berarti guru sebagai pengajar. Selain itu, bagian yang kedua, tugas profesi guru pak yaitu pendidik dalam perspektif afektif, yaitu guru harus menyampaikan dan mengembangkan nilai-nilai hidup yang benar kepada naradidiknya atau peserta didiknya, sehingga peserta didik memiliki perilaku yang baik. Nah, dalam konteks pendidikan agama Kristen, yaitu peserta didik memiliki karakteristik yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, atau memiliki nilai-nilai kekristenan dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagian yang ketiga yaitu tugas profesi guru pak sebagai pelatih atau dalam konteks psikomotorik, yaitu guru harus dapat mengembangkan dan memberikan keterampilan atau keahlian kepada peserta didik. Sehingga apa? Sehingga peserta didik memiliki keterampilan, memiliki keahlian, memiliki skill di dalam diri peserta didik. Yaitu bisa dilihat dari tugas guru sebagai pengajar, tugas guru sebagai pendidik dalam konteks afektif, dan tugas guru sebagai pelatih dalam hal ini psikomotorik. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang berikut, yaitu peran guru dalam mengajar. Nah, peran guru dalam mengajar yang pertama, guru adalah pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar. Selain mengajar, guru juga memiliki tugas untuk membimbing, mengarahkan, melatih, memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik, menilai, dan menjadi teladan. Nah, bagian yang berikut yaitu guru adalah orang yang profesional. Nah, dalam hal apa? Tentu dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengajaran. Guru harus dapat memberikan pengajaran-pengajaran yang dapat menarik minat dari peserta didik. Nah, bagian berikut yaitu guru sebagai sahabat. Nah, guru sebagai sahabat ini dimaknai bahwa dalam menjalankan tugas, maka guru harus memiliki relasi yang baik dengan peserta didik. Nah, dengan relasi yang baik antara guru dan peserta didik, dapat membangun semangat di dalam diri peserta didik untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, selain itu guru juga sebagai penerjemah, dan bagian yang berikut yaitu guru atau pendidik sebagai pembelajar. Nah, guru sebagai pembelajar ini dimaknai bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, maka guru harus terus mengembangkan dirinya, mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan keterampilannya melalui guru yang aktif di dalam belajar. Nah, mengapa guru perlu belajar lagi? Karena pendidikan dan ilmu itu bersifat dinamis, terus mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, maka guru harus terus untuk mengembangkan diri,
dan aktif di dalam belajar. Sehingga pengetahuan guru, pemahaman guru semakin hari semakin luas ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Nah, kita akan masuk lagi di bagian yang berikut, yaitu mengenai kreativitas mengajar guru ditinjau dari pandangan Utami Munandar. Nah, Utami Munandar menjelaskan bahwa ciri-ciri mengajar kreatif di dalam diri guru dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama, keterampilan dalam berpikir lancar. Nah, artinya apa? Artinya guru mampu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan, atau memberikan cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Nah, bagian yang pertama yaitu keterampilan dalam berpikir lancar. Bagian yang kedua menurut Utami Munandar yaitu keterampilan dalam berpikir yang bersifat fleksibel. Nah, artinya apa? Artinya guru harus dapat menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi yang dapat melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mampu mengubah cara atau pendekatan atau cara pemikiran. Nah, ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yaitu keterampilan berpikir original. Artinya apa? Artinya guru mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik. Memikirkan cara yang lazim untuk mengungkapkan diri, mampu membuat kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Bagian yang keempat, kemampuan memperinci atau mengelaborasi, mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi, sehingga menjadi lebih lebih menarik. Nah, itu bagian yang keempat, yaitu guru memiliki kemampuan untuk merinci. Bagian yang kelima yaitu kemampuan menilai atau mengevaluasi. Artinya apa? Artinya menentukan patokan nilai sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana sehat atau suatu tindakan bijaksana mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka, tidak hanya mencetuskan gagasan atau ide, tetapi juga melaksanakannya. Ini bagian yang kelima. Nah, bagian yang terakhir kita akan melihat ciri mengajar kreatif menurut Dien Sukmiyatiningsih. Nah, kalau kita melihat dalam bukunya yang berjudul Mengajar dengan Kreatif dan Menarik, secara khusus di halaman 25, dia menjelaskan 9 ciri mengajar kreatif. Yang pertama, hormat dan menerima diri. Artinya apa? Artinya mampu mengontrol diri atau emosinya stabil dalam kegiatan mengajar. Bagian yang kedua, menyukai mengajar sebagai suatu profesi yang menyenangi apa yang diajarkan.
Bagian yang ketiga yaitu mengerti kondisi peserta didik, pengalaman, kemampuan dan peserta didik. Bagian yang keempat, berbicara dengan komunikasi dan jelas, komunikatif dan jelas. Bagian yang kelima, antusias dan bergairah terhadap bahan pengajaran maupun seluruh pengajarannya, mampu memperhatikan perbedaan individu di dalam diri peserta didik. Bagian yang ketujuh, kreatif, berinisiatif, memiliki banyak pengetahuan dan banyak akal. Bagian yang kedelapan, menghindari ejekan kepada peserta didik. Dan bagian yang kesembilan atau bagian yang terakhir yaitu tidak menyombongkan diri, melainkan menjadi teladan bagi peserta didik. Ini adalah 9 ciri mengajar kreatif yang ada di dalam diri guru Pak menurut Dien Sumiatiningsih dalam bukunya yang berjudul Mengajar dengan Kreatif. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa peran guru memiliki peran yang sangat penting di dalam ruang lingkup pendidikan formal. Mengapa demikian? Karena gurulah yang akan aktif di dalam menyampaikan materi-materi pengajaran kepada peserta didik. Nah, agar guru bisa menyampaikan materi-materi dengan baik, maka dalam proses kegiatan mengajar, guru harus dapat mengajar dengan kreatif. Karena dengan mengajar dengan kreatif, dapat meningkatkan minat belajar, motivasi belajar di dalam diri peserta didik. Nah, dengan adanya minat belajar dan motivasi belajar yang signifikan di dalam diri peserta didik, maka hasil belajar yang sudah dirumuskan oleh guru, yang sudah disiapkan oleh guru, tujuan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kiranya materi yang singkat ini dapat memberikan pengetahuan, pemahaman tentang mengajar kreatif secara khusus tentang tujuan PAK, tujuan secara umum, tujuan secara khusus, tugas profesi guru PAK, peran guru PAK, dan ciri guru PAK yang mengajar dengan kreatif. Sekian dan terima kasih.